Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ini sudah gabung di Google Meet semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Karena kita adalah jurusan administrasi perkantoran, materi kita hari ini berkaitan erat dengan administrasi perkantoran itu sendiri, yakni mengenai dasar-dasar surat menyurat dan jenis-jenis surat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada yang tahu apa itu surat? Bagaimana? Kita lanjut aja ya. Langsung saya akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar surat menyurat. Nah, mengenai dasar-dasar surat menyurat. Yang pertama, yaitu ada pengertian surat itu sendiri. Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, untuk surat menyurat itu sendiri, yaitu alat tata usaha dan merupakan salah satu pekerjaan kantor. Nah, kenapa merupakan alat tata usaha? Sebagaimana yang kita tahu, ketika kita mendengar kata tata usaha, pasti itu berkaitan erat dengan surat menyurat. Nah, surat dikatakan baik jika formatnya menarik. Maksudnya formatnya menarik itu bisa menggunakan bentuk-bentuk surat seperti full block style, semi block style, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu surat tidak terlalu panjang. Nah, namun di sini isinya sudah jelas. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, penampilannya bersih. Nah, maksudnya penampilannya bersih di sini itu tidak ada salah pengetikan. Terus yang kelima yaitu bahan. Nah, menggunakan kertas dan tinta yang sesuai dan amplop menyesuaikan dengan ukuran kertas. Nah, fungsi surat itu sendiri yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Kenapa surat menjadi berfungsi sebagai alat komunikasi? Seperti yang kita ketahui sebelumnya di pengertian surat. Nah, surat itu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, baik atas nama pribadi maupun organisasi. Nah, yang kedua yaitu alat bukti tertulis. Surat dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antara organisasi-organisasi dan pejabat-pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Nah, maksudnya itu sebagai bukti bahwa kita ada hubungan kerjasama secara korespondensi. Terus yang ketiga sebagai alat pengingat. Nah, surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal atau peristiwa yang telah lampau, seperti surat perjanjian dan lain sebagainya. Terus fungsi yang keempat yaitu alat bukti historis. Nah, alat bukti historis ini surat dapat digunakan untuk mengetahui sejarah atau perkembangan suatu organisasi, seperti surat kerjasama.
Misalnya perusahaan A pernah ada kerjasama dengan perusahaan B, seperti itu. Untuk fungsi yang kelima yaitu sebagai duta atau wakil organisasi. Nah, kehadiran surat sendiri di sini mewakili suatu organisasi dalam berkomunikasi atau bertatap muka dengan pihak lain secara tidak langsung. Untuk fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat pedoman kerja. Nah, sebagai alat pedoman kerja ini karena surat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat itu sendiri ada 6. Yang pertama berdasarkan pengirimnya itu ada 3 ya. Surat dinas, surat niaga, dan surat pribadi. Nah, apa itu surat dinas? Surat dinas yaitu surat yang berkaitan langsung dengan kegiatan umum organisasi yang dikirim oleh pihak pemerintah atau instansi resmi. Untuk contohnya yaitu surat pemberitahuan, surat keterangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, surat niaga, yaitu surat yang berkaitan dengan kegiatan niaga atau bisnis dari suatu perusahaan. Nah, contoh dari surat niaga ini yaitu surat penawaran, surat pesanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu surat pribadi, yaitu surat yang dikirimkan seseorang yang bersifat pribadi, baik itu resmi maupun tidak resmi. Contohnya, surat izin dan surat lamaran pekerjaan. Untuk jenis yang kedua yaitu berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya ini ada 4. Yang pertama, surat bersampul, yaitu yang menggunakan amplop. Yang kedua, surat terbuka dan tertutup. Surat terbuka ini biasanya ditulis oleh kantor pos dan dikirim melalui majalah atau surat kabar. Sedangkan surat tertutup sendiri yaitu surat yang bersifat tidak umum, tidak diperuntukkan untuk umum. Yang ketiga yaitu memo, dan yang keempat surat biasa. Untuk jenis yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama surat sangat rahasia, yaitu surat yang apabila isinya diketahui oleh orang yang tidak berhak, maka akan mengancam keamanan suatu instansi atau organisasi. Untuk yang kedua itu surat rahasia, yaitu surat yang oleh orang yang tidak berhak maka menimbulkan suatu masalah. Dan yang ketiga yaitu surat biasa, adalah surat yang isinya diketahui oleh orang yang tidak berhak dan itu tidak menimbulkan suatu masalah. Untuk jenis yang keempat yaitu berdasarkan tingkat kepentingannya. Berdasarkan tingkat kepentingannya ini ada 2. Yang pertama surat biasa, yaitu surat yang pemrosesannya tidak memerlukan waktu segera. Untuk yang kedua, surat segera atau penting, yaitu surat yang harus langsung segera diproses sesaat setelah surat itu diterima. Untuk jenis yang kelima, yaitu berdasarkan sumbernya. Nah, ini sudah umum diketahui, yaitu surat masuk dan surat keluar. Nah, surat masuk ini sendiri yaitu surat yang diterima oleh suatu organisasi. Nah, untuk surat keluar yaitu surat yang dikirimkan tentunya. Untuk jenis yang terakhir yaitu berdasarkan sasarannya. Berdasarkan sasarannya ini ada 2. Yang pertama, surat edaran, yaitu surat yang ditujukan ke beberapa pihak saja atau pihak-pihak tertentu. Yang kedua yaitu pengumuman. Surat yang ditujukan kepada banyak orang secara umum. Nah, itu ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak, Bu. Saya tidak, Bu. Saya tidak, Bu.
Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan latihan untuk hari ini. Akan tetapi pengumpulannya bisa dikumpulkan besok. Nah, untuk latihan hari ini, yaitu mengidentifikasi surat. Nah, suratnya nanti Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp grup ya untuk kelas ini. Dan untuk teknisnya itu dibagi menjadi 4 kelompok dan kelompoknya akan Ibu share nanti. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah membahas dasar-dasar surat menyurat, yaitu mengenai pengertian, syarat, dan fungsinya. Dan yang kedua mengenai jenis-jenis surat itu sendiri, tadi ada 6 ya. Nah, untuk evaluasinya nanti Ibu akan mengevaluasi pembelajaran hari ini melalui latihan yang kalian kerjakan. Tidak ada pertanyaan lagi mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian mempelajari materi bagian-bagian surat. Nah, itu Ibu akan sampaikan minggu depan. Ya. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.